Selamat pagi, siang, atau sore, Pak Roni. Perkenalkan kami dari kelompok 18. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan tentang Cameo sebagai salah satu solusi virtualisasi. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Muhammad Atarik Noval dan kelompok saya terdiri dari 3 orang, dan kedua rekan saya adalah Adam Ferdinand Malik Pawoko dan Dennis Emir Adrian. Langsung aja kita mulai dari latar belakang Cameo. Jadi Cameo ini merupakan singkatan dari Quick Emulator yang merupakan sebuah perangkat lunak virtualisasi yang memungkinkan kita untuk menjalankan satu sistem operasi di dalam sistem operasi lain. Contohnya seperti kita menjalankan Windows dalam Linux atau sebaliknya tanpa perlu menginstal ulang sistem operasinya. Cameo sendiri ini memiliki sejarah yang cukup panjang yang dikembangkan pertama kali itu pada tahun 2003 oleh Fabrice Bellard. Sejak saat itu, Cameo terus mendapatkan pembaruan dan peningkatan fitur berkat kontribusi dari komunitas open source yang aktif. Saat ini, Cameo telah menjadi salah satu tools yang sangat vital dalam dunia pengembangan software dan pengujian sistem. Para developer menggunakan untuk menguji aplikasi mereka di berbagai sistem operasi tanpa perlu memerlukan banyak komputer fisik. Selanjutnya, permasalahan yang melatar belakangi penggunaan Cameo. Pertama, kita sering dihadapkan dengan biaya yang sangat tinggi untuk membeli berbagai perangkat keras untuk keperluan pengujian. Bayangkan jika kita harus membeli komputer terpisah untuk setiap sistem operasi yang ingin kita uji. Kedua, developer sering mengalami kesulitan dalam menguji aplikasi di berbagai sistem operasi. Tanpa adanya virtualisasi, mereka harus melakukan instalasi ulang sistem operasi atau memiliki banyak komputer. Ketiga, ada kebutuhan yang sangat penting akan lingkungan pengembangan yang terisolasi. Hal ini crucial untuk menghindari konflik antara berbagai tools pengembangan. Dan yang terakhir, banyak developer menghadapi keterbatasan akses ke perangkat keras tertentu, terutama untuk arsitektur yang tidak umum. Cameo memiliki beberapa fitur unggulan yang membuatnya menjadi pilihan utama para developer dan sistem administrator. Pertama, Cameo mendukung berbagai arsitektur prosesor mulai dari x86 yang umum digunakan, ARM yang populer di perangkat mobile, hingga RISC-V yang merupakan arsitektur terbuka. Kedua, Cameo dilengkapi dengan fitur snapshot system yang sangat berguna. Ini memungkinkan Anda untuk menyimpan status sistem pada titik tertentu dan kembali ke status tersebut jika terjadi sebuah kesalahan. Lalu yang ketiga, Cameo mampu menjalankan berbagai sistem operasi. Seperti yang sudah disebutkan tadi, jadi kita dapat menjalankan Windows, Linux, bahkan macOS dalam lingkungan virtual. Keempat, Cameo terintegrasi dengan KVM atau Kernel Based Virtual Machine untuk performa yang lebih baik, yang dimana ini memungkinkan virtualisasi yang hampir mendekati performa native. Dan yang terakhir, Cameo menawarkan fleksibilitas dalam penggunaan baik melalui command line untuk pengguna advance maupun antarmuka untuk pemula. Kelebihan dari Cameo. Kelebihan-kelebihan yang dimiliki dari Cameo adalah Cameo gratis dan open source. Cameo sangat fleksibel dalam penggunaan. Cameo juga mendukung banyak sistem operasi. Cameo memiliki performa yang baik dengan KVM. Cameo juga memiliki komunitas pengguna yang aktif. Cameo memiliki dokumentasi yang lengkap, dan Cameo memiliki regular updates. Kekurangan-kekurangan dari Cameo. Cameo memerlukan pengetahuan teknis yang cukup. Cameo juga memiliki interface command line yang bisa membingungkan untuk pemula.
QEMU memiliki proses konfigurasi lebih rumit dibandingkan VMware atau VirtualBox. QEMU juga membutuhkan spesifikasi komputer yang cukup tinggi. Dan yang terakhir, QEMU memiliki performa grafis terbatas untuk beberapa kasus. Selanjutnya adalah video untuk tutorial menggunakan QEMU. Baik, saya akan menjelaskan bagaimana cara kerja QEMU dan bagaimana cara menginstalnya. Baik, jadi pertama-tama kalian ke website resminya QEMU, yaitu www.qemu.org. Kalian bisa lihat di sini, ini linknya. Jika sudah masuk ke dalam linknya, kalian ke tab download. Nah, di sini ada banyak pilihan. Kalian bisa download melalui Linux, macOS, atau Windows. Tapi karena komputer saya adalah Windows, saya menggunakan versi Windows. Jika sudah, kalian ke bawah sedikit, yaitu di mana ada pilihan 32 bit atau 64 bit Windows-nya. Tapi karena Windows saya 64 bit, saya pilih 64 bit. Jika sudah, di sini ada banyak pilihan, tapi saya sarankan kalian pilih adalah versi terbaru, yang dimana yang paling bawah di sini. Kalian tinggal pencet aja linknya. Jika sudah, akan otomatis ke download. Tapi karena saya sudah duluan mendownloadnya, jadi saya tidak download lagi. Jika sudah, kalian install aja. Yes. Pilih bahasa, terserah kalian. Next. Di sini I agree. Jangan lupa dicentang semua. Nah, di sini sebenarnya penting nggak penting, tapi bagi saya biar memudahkan proses penginstalan, kalian copy aja path dari installationnya di sini. Kalian copy aja, lalu pencet install. Tapi karena saya sudah install, jadi saya tidak perlu menginstal lagi. Dan jika sudah kelar menginstal, dan jika kalian juga sudah kelar menginstal, jangan di-run dulu QEMU-nya, dikarenakan ada beberapa konfigurasi yang harus dilakukan untuk menghindari error. Buka settings untuk versi Windows, lalu ke about, dan di sini ada advanced system settings, di mana di sini ada environment variables. Oke. Jika sudah, ada dua tabel, yang dimana pertama adalah user variables for user, ini nama saya, lalu ada system variables, dan di dua ini terdapat path atau tab path di sini, yang dimana dua-duanya kalian pencet dulu yang mana aja dulu, lalu kalian pencet new, lalu yang tadi path yang sebelum kalian install QEMU-nya, kan yang tadi saya suruh copy dulu, kalian paste di sini. Jika sudah, pencet OK. Karena saya sudah melakukannya, jadi saya tidak melakukannya. Sama seperti yang di system variables, kalian juga lakukan itu. Baik, jika sudah melakukan keduanya, kalian pencet OK. Maaf, ini juga OK. Artinya QEMU kalian sudah siap untuk di launch. Oke. Baik. Kalian tinggal buka file explorer. Saya copy path-nya. Oke. Di sini terdapat banyak sekali exe atau application. Tapi untuk memudahkannya, kalian gunakan command prompt saja. Dan untuk ngecek QEMU kalian sudah terinstall secara merata atau install secara normal, nanti pencet QEMU system. Oh, maaf, saya lupa jelasin. Kalau kalian menggunakan yang versi 64 bit seperti saya, kalian copy nama ini aja. Nama dari yang ini QEMU system kali 86_64. Kalian copy aja .exe, lalu strip version door. Jika keluar output seperti ini, artinya QEMU sudah terinstalasi atau berhasil. Terus jika kalian ingin
tahu apa aja komen-komen yang bisa kalian jalanin, kalian tinggal hapus versionnya lalu ganti ke strip H. Dan di sini banyak sekali komen-komen yang kalian bisa coba-coba. Oke. Lalu pertanyaannya, bagaimana cara menjalankan virtual machine-nya? Untuk menjalankan virtual machine-nya, kalian download dulu ISO. Untuk OS apapun, Ubuntu, Linux, ataupun Windows pun juga bisa dijalani oleh dia. Kalian tinggal download aja, ada beberapa open source kok, jadi bisa di-download. Lalu jika sudah selesai download, kalian bisa run. Oke, untuk yang saya gunakan saat ini, saya akan menggunakan Antix Linux. Oke. Jangan lupa copy path-nya. Jika sudah, sama seperti tadi di awal, kalian ambil aja dari atas QEMU sistem kali 86-nya. Lalu hapus exe-nya. Lalu file yang tadi yang saya suruh kopas dari ISO-nya, path dari ISO-nya, kalian paste aja. Strip namanya apa? Antix Linux ISO karena dia berbentuk disk. Lalu strip boot d strip m 2048. Oh maaf, terjadi kesalahan di sini. Seharusnya sebelum sistem 64D ini ada komen yang bersama nama cd rom. Nah, kalian tinggal enter, maka akan jalan dengan normal. Di sini kalian gunakan legacy kernel saja. Baik, sambil nunggu di boot, saya akan menjelaskan beberapa fitur-fitur yang ada di sini, di atas ini. Yang pertama ada machine. Ini bisa pause virtual machine-nya, bisa mereset, bisa mempower down atau langsung keluar dari virtual machine-nya. Lalu di view, di sini ada full screen, tapi saya tidak mau pencet karena saya sudah puas dengan Windows. Lalu zoom in untuk menzoom in aplikasinya, atau untuk ngezoom in virtual machine-nya. Ini juga zoom out. Lalu best fit untuk jika kalian tidak puas dengan tampilannya, kalian bisa best fit. Lalu zoom to fit itu seperti di zoom tapi lalu di fit, mungkin sedikit agak memaksa jika menggunakan ini. Lalu ada grab on hover, grab input, dan lalu di sini bagian pentingnya, di sini ada saya suka menggunakan grab input. Dan sudah run secara normal. Saya sudah masuk ke dalam Antix Linux-nya. Saya akan full screen saja dulu. View. Oke. Jadi di sini sudah masuk ke Linux ya. Sebelum saya masuk ke Linux ya, tadi belum kelar untuk fitur-fiturnya. Di sini ada VGA. VGA ini adalah tampilan desainnya atau tampilan grafisnya untuk mengakses atau memanipulasi data. Lalu compact monitor. Compact monitor ini adalah untuk mengotak-atik code-nya, atau bisa dibilang ini adalah seperti digunakan untuk mendebugging atau interaksi teks dalam bentuk virtual. Lalu di serial di sini ada digunakan untuk port serial virtual untuk komunikasi berbasis perangkat atau device eksternal. Lalu untuk paralel ini jarang digunakan karena biasanya digunakan untuk paralel virtual atau perangkat-perangkat atau device-device legacy. Oke. Saya akan pergi ke VGA lagi dan di sini sudah terloading secara normal. Nah, di sini kalian sudah bisa melakukan aktivitas yang bisa dilakukan di Linux. Bisa terminal. Ini terminalnya. Oke. Lalu ada file manager. Oke. Lalu jika kalian ingin men-shutdown atau ingin keluar dari QEMU-nya, saya sarankan kalian logout, jangan langsung di close window. Lalu shutdown.
Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih dan sampai jumpa lagi. Kesimpulan, Cameo adalah solusi virtualisasi yang powerful. Cameo cocok untuk pengembangan dan teknisi IT. Cameo ini gratis, namun membutuhkan pembelajaran khusus. Cameo sangat berguna untuk pengujian dan pengembangan. Cocok untuk lingkungan pengembangan, baik untuk pembelajaran sistem operasi, ataupun ideal untuk pengujian software. Cameo ini sempurna untuk otomatisasi pengujian. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Terima kasih banyak. See you again.